Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang miskin berpeluang jadi sahabat Nabi, jadi pembersamai Nabi, teman Nabi di surga. Orang kaya pun juga berpeluang besar. Tadi yang diantaranya orang kaya kalau kafirul yatim tadi, yang memperhatikan nasib yatim di surga bersama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, di Majelis Aula Yatim Center Al-Firoz Situbondo maupun yang dimanapun saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh di dalam mentarbiyah para sahabat, dalam mentarbiyah, di dalam memberikan pengajaran. Ini bisa kita lihat dari satu permintaan, dari permintaan sahabat yang kemudian dijawab, adakah yang lain dari permintaan itu? Artinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengantarkan pemahaman kepada kita semua, kepada para sahabat, bahwasanya boleh meminta sesuatu, ya. Kalaupun permintaan itu sudah diajukan, kemudian bisa menawarkan permintaan yang lain. Itu memberi kesempatan untuk mempertimbangkan atau berpikir dari permintaan yang sudah diajukan oleh sahabat tersebut. Adakah permintaan yang lain? Nah, kemudian sahabat au ghairu dzalik, kemudian sahabat menyatakan huwa dzaka. Hanya itu ya Rasulullah. Ini jadi demikian Rasul mengantarkan para sahabat ini dengan kenyataan hidup, sehingga betul-betul Islamnya, imannya, mujahadahnya ini tidak hanya omon-omon begitu, maksudnya tidak hanya omon-omon, tapi betul-betul menginternalisasi di dalam dirinya. Nah, pengajaran utama yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penanaman tauhid, keyakinannya kepada Allah, ketergantungannya hanya kepada Allah. Kemudian untuk meraihnya adalah dengan cara yang benar. Ingin surga, tapi caranya harus benar. Inginnya surga, tapi ibadahnya, sesembahannya memakai tata cara sesembahan dari cara yang selain Allah misalnya. Nah, ini sangat-sangat bertentangan. Pengen misalkan hidupnya selamat. Nah, di dalam kalau pengen hidup selamat, yang memberi keselamatan Allah kan. Kemudian di dalam bekerja, mencari pekerjaan atau menentukan maisahnya, itu memakai cara yang selain Allah berikan. Kalau caranya Allah kan istikharah tuh, mau kerja apa yang halal tentunya. Tapi kalau dengan caranya yang selain Allah, caranya demit misalkan, ya datang ke orang pintar, tebak-tebakan gitu, lahirnya hari apa, itu wetonnya apa, nanti cara mencari pekerjaannya atau cara menentukan usahanya harus dengan bidang apa. Oh, lek Senin Pon itu bidangnya dagang gue, gitu. Ada Pak seperti itu, Pak. Ada loh Pak, keyakinan seperti itu. Oh, kalau Rebu Wage gue tani wae. Orang di sawah Mbah, yes pokoknya terserah dah, pokoknya tani, buruh tani, apalah pokoknya yang berkaitan dengan tani. Nah, seperti itu. Ini adalah tata cara yang selain Allah.
Pengennya surga, pengennya selamat, tapi dalam memperoleh surga, memperoleh keselamatan, memakai cara-cara yang selain cara dari Allah. Ini namanya tersesat. Maka perlu ilmu. Dan Rasulullah SAW sedemikian mentarbiyah para sahabat, membimbing para sahabat dengan pemahaman-pemahaman ketauhidan dan tata cara ibadah yang betul-betul benar. Berikutnya, di dalam merealisasikan ibadah seperti yang telah Rasulullah SAW tarbiyahkan kepada para sahabat, ini didasari oleh rasa ikhlas. Itu ikhlas, kemudian dengan keilmuan yang benar, kemudian kalau sudah niatnya sudah betul, metodenya, caranya sudah sesuai dengan pensyariatan yang sahih, betul, kemudian mengistiqomahkan. Ingin surga adalah rumusnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan sujud, memperbanyak sujud. Bantulah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku, ya. Bantulah aku, kata Nabi tadi itu, dukunglah, ayo berusaha bersama-sama. Engkau tak doakan agar menjadi temanku nanti di surga, tapi sampean juga jangan enak-enak, sampean juga harus berusaha bersujud, memperbanyak. Dengan apa? Agar nanti bisa menjadi teman Rasul di surga dengan memperbanyak sujud. Ini nasihat pada Abi Firas ini. Nah, artinya surga bisa diperoleh dari keridhaan Allah, diantaranya dengan tidak meninggalkan sholat, bahkan memperbanyak sholat. Selain sholat yang fardu, sholat yang sunnah-sunnah. Dan istiqomah. Setelah keyakinannya manteng ke Allah, berarti sudah ikhlas, tidak atas dasar yang lain. Kemudian memakai cara yang benar, tidak nyeleweng caranya, ya caranya cara yang syar'i, caranya Allah. Kemudian istiqomah itu ajak, ya sholat terus itu, meskipun tidak kaya-kaya ya sholat terus itu. Tujuannya surga. Berikutnya ahlu sufah tadi adalah orang miskin. Ahlu sufah itu adalah representasi orang-orang miskin. Dan demikianlah hadis ini menjelaskan pada kita bahwa sebagian besar para sahabat Nabi itu adalah orang-orang miskin. Maka di antara doa Nabi itu bagaimana? Di antara doa Nabi itu adalah, ya Allah, jadikanlah aku hidup sebagai orang miskin, bersamailah aku bersama-sama dengan orang miskin, dan kelak di akhirat di surga kumpulkanlah aku dengan para orang-orang miskin. Ini kita nggak berani pakai doa ini, nggak berani kita. Kalau kita pengen nggak miskin, teman. Kalau kita nggak doa miskin aja kita masih kesulitan, apalagi doa miskin. Nah, ini diantaranya adalah Nabi itu suka dengan orang-orang yang sebagian besar sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang miskin. Ada yang kaya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, tetapi tidak banyak. Mayoritas bahkan Sayyidina Ali itu terkenal sangat-sangat miskin. Dan banyak sahabat yang lain yang miskin seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak kaya seperti orang-orang, Pak, kita layak juga berbangga. Layak juga berbangga dalam arti layak juga kita optimis gitu loh. Justru Nabi itu kalau tidak sekaya orang-orang, justru kalau kita ini tergolong masih miskin begitu, yang kerja sekarang dimakan sekarang begitu ya. Ini punya peluang besar kelak membersamai Nabi SAW di surga, karena Nabi doanya demikian, dan Nabi tidak mungkin doanya ditolak oleh Allah. Tetapi juga sebaliknya, kalau hari ini kita merasa tidak menjadi golongan miskin terus pesimis, wah aku gak miskin, aku gak iso bareng Nabi di surga. Enggak, ada banyak celah. Jadi
puzzle pensyariatan ini kalau kita rangkai Pak, ini lengkap sekali. Orang miskin berpeluang jadi sahabat Nabi, jadi pembersamai Nabi, teman Nabi di surga. Orang kaya pun juga berpeluang besar. Tadi yang diantaranya orang kaya kalau kafirul yatim tadi, yang memperhatikan nasib yatim di surga bersama Nabi. Kemudian orang miskin nggak perlu berkecil hati, itu orang kaya bisa nyantunin anak yatim, bisa menyekolahkan anak yatim. Dan saya orang miskin gimana? Jangan khawatir juga, orang miskin ada peluang juga. Karena pada dasarnya Nabi sudah mendoakan orang-orang miskin untuk bisa menjadi teman-teman Rasul di surga nanti. Tetapi juga tidak gratis Pak. Miskin tapi tidak mau sholat, ya jangan harap itu. Ini orang ahli sufa, orang miskin yang melayani Nabi ketika di dunia, minta untuk bisa menjadi teman Rasul di surga, ya tetap dipersyaratkan oleh Nabi untuk memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat. Itu istiqomah. Jadi kaya miskin bukan halangan atau bukan satu-satunya sebab orang bisa menjadi masuk surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah berikutnya adalah para sahabat itu selalu berusaha mencari ridho Allah untuk menjadi teman Nabi di surga. Benar-benar yang dilakukan amal soleh di dunia ini betul-betul atas niat mencari ridho Allah Pak. Tadi sudah kita sebutkan, bukanlah amal syariat ini, amal ibadah ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, tetapi ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau kita cari ridhonya manusia Pak, kita capek Pak. Sudah kita berusaha sebaik-baiknya masih ditanggapi jelek. Masih kita berusaha sebaik-baiknya, kalau kita cari ridhonya manusia loh ini, masih dia tak label ke kita. Itulah susahnya Pak kalau kita cari ridhonya manusia. Tak nemu bener gitu Pak. Tak nemu bener, kalau dengan manusia itu tak nemu bener gitu. Karena memang manusia bukan tempat kita untuk mencari keridhaan gitu loh. Maka ketika kita sudah berupaya sebaik-baiknya istiqomah, ya sudah. Manusia mau ridho nggak ridho ya sudah, yang penting Allah ridho itu. Yang penting Allah ridho. Ini patokannya. Kita para sahabat itu yang diutamakan pertama adalah ridhonya Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan bahwasanya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi apabila telah selesai pekerjaan maka berdiri, tinggalkan pekerjaan itu dan hanya kepada Allah lah berharap. Suatu amaliyah kerjakan. Kalau amaliyah itu sudah selesai, sudah itu. Sudah selesai, sudah. Tidak perlu kemudian mencari-cari pendapat orang atau pujian atau apalah namanya. Wa ila rabbika farghab. Maka hanya kepada Allah lah kalian memiliki pengharapan atau memiliki pamrih. Ya sudah. Kalau sudah berbuat sebaik-baiknya, berupaya sebaik-baiknya, kemudian justru dinilai miring oleh manusia, sudah nggak peduli, asalkan Allah ridho, asalkan amal yang kita lakukan tadi sudah benar-benar tidak menyalahi Allah, benar-benar di dalam perintah Allah, ya sudah itu. Allah, kita berharap pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, fawaid yang kita bisa peroleh dari hadis yang pendek ini adalah bahwasanya kebaikan, akhlak baik dari orang lain itu seyogianya harusnya kita juga balas dengan kebaikan. Di satu sisi begini Pak, di satu sisi kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk tidak mengharap kebaikan dari orang, balasan kebaikan dari orang. Kalau kita menolong orang, jangan kita berharap orang itu akan kemudian memberikan balasan kepada kita meskipun hanya ucapan terima kasih gitu. Kita berusaha labuh ke seseorang, ke suatu kelompok misalkan, berusaha labuh sebenar-benarnya gitu.
harus kita lakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kita tidak boleh berharap kepada yang kita labui itu. Fa'ila wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah kita boleh berharap. Itu dari sisi kita. Di sisi lain kita juga diajarkan kalau ada orang yang labuh ke kita, labuh ini kenapa sih Pak? Napa Pak? Labuh. Berkhidmat, berbuat baik kepada kita diwajibkan untuk membalas itu dengan kebaikan. Ya, ini jadi dari dua sisi ya Pak. Dari sisi kalau kita labuh ke orang, kita tidak boleh mengharap balasan kebaikan dari orang itu, harapannya hanya kepada Allah. Di sisi lain, kalau kita yang dilabui, yang dibaiki oleh orang, maka kita wajib membalas itu dengan kebaikan. Ini sama dengan orang hutang, Pak. Kalau kita menghutangkan atau kita meminjami uang orang, kita tidak boleh sama sekali memberi syarat apapun. Memberi hutang itu tujuannya 100% nolong, ta'awun. Di sisi lain, ini kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang yang kita pinjami itu riba sudah. Meskipun bukan berbentuk uang, berbentuk perlakuan yang lebih baik dari sebelum meminjam, itu sudah riba itu Pak. Di satu sisi itu. Di sisi lain, pensyariatan kita juga mengajarkan kalau kita berhutang, gitu loh. Kalau kita berhutang seyuktianya, gitu. Kalau kita mengembalikan juga melebihkan yang baik, gitu. Jadi meskipun kelebihan uang atau bunga atau apapun namanya itu tidak boleh diminta atau diharapkan oleh yang meminjamkan, Pak. Tetapi tuntunan bagi yang pinjam itu sebaiknya, tidak wajib, sebaiknya juga memberikan kelebihan, gitu loh. Ini Islam, Pak. Masya Allah. Ketika kita berbuat baik pada seseorang, kita tidak boleh berharap balasan kebaikan itu dari orang tersebut. Sebaliknya kalau kita diperbuati baik, kita dibaiki oleh orang, maka kita wajib membalas dengan kebaikan. Ini Rasulullah tadi sudah dilayani, diambilkan air untuk keperluan wudu dan seterusnya, maka Rasul memberi contoh pada kita semua, kemudian menawarkan upah apa? Menawarkan balasan begitu, menawarkan balasan. Apa yang salni, apa yang engkau inginkan dariku.